jadi tiba-tiba dia efeknya 2 tahun pemakaian langsung hitam dan belang seperti itu. Silakan. Mana kan jadi viral nih, mana-mana nih, udah bolak-balik juga ke program. Boleh cerita nggak sih kepercayaan set awal mula kronologisnya itu seperti apa, di tahun berapa Mbak bisa sampai kayak begini? Awal mulanya aku seperti itu karena pada saat 2013 itu aku pakai pemakaian produk abal-abal dan ilegal juga. Terus di tahun 2015 itu udah mulai efek fleknya mulai keluar hitam dan belang seperti itu, dan aku memberhentikan pakai produk tersebut sehingga 2016 hingga ke 2019 itu aku nggak pakai skincare apapun dan tidak mengobatinya sama sekali. Tapi di tahun 2019 ke 2022 itu makin parah hitamnya dan lebih pekat lagi di wajah aku. Berhenti di tahun 2016? Iya, berhenti di tahun 2016. Itu udah kelihatan akan gosong atau gimana gitu Mbak? Itu lebih ke belang tapi juga ada flek hitamnya, cuman tidak setebal yang seperti sekarang. Oh, tahu produk itu dari mana di tahun 2013 tuh? Dulu direkomendasikan oleh salah satu keluarga, terus juga teman-teman juga ada yang merekomendasikan juga. Pertama kali pakai produk itu gimana hasilnya? Hasilnya putih tapi tidak glowing, jadi cuma sekedar putih, warnanya lebih cerah dibandingkan kulit aku di bagian lainnya. Jadi kayak wajah aja yang benar-benar kelihatan putih. Efeknya selain itu apa? Maksudnya apa yang dirasa gitu? Kayak perih apa gimana gitu Mbak? Mungkin karena kulit aku tuh agak sedikit kuat juga ya, jadi pada saat itu tidak ada sama sekali ngerasa gatal atau ngerasa panas. Jadi tiba-tiba dia efeknya 2 tahun pemakaian langsung hitam dan belang seperti itu. Kalau boleh tahu produknya kita kisaran berapa sih harganya? Kisaran 150-an ribu pada saat itu. Itu termasuk mahal di tahun itu ya? Termasuk mahal di tahun itu. Ada ini dari rekomendasi dari keluarga yang Mbak Nur ya? Keluarga ngalamin juga nggak sih seperti ini gitu? Kalau keluarga efeknya lebih ke jerawat sih, jadi tidak ada seperti yang aku alamin. Oh, nah setelah berhenti gimana yang dirasakan oleh Mbak Nur gitu? Dia kayak kelihatan hitam aja setelah berhenti. Jadi efeknya itu setelah memberhentikan produk, dan dia efeknya tuh justru bertahun-tahun setelahnya. Jadi kayak efeknya tuh bukan pada saat pemakaian tapi efek jangka panjangnya. Nah, kan keluarga pas tahu Mbak Nur seperti ini gimana waktu itu? Alhamdulillahnya keluarga support semua dan mereka saling mendukung satu sama lain untuk berusaha sembuh. Ini kan karena merkuri ya? Iya, karena merkuri. Ini sempat baru viral kan baru-baru sekarang ini, gimana sih kok bisa viral gitu? Apa sih yang dilakukan Mbak Nur? Awalnya tuh cuman aku kan tidak tahu, dulu minim banget edukasi pada saat 2013, tidak tahu sama sekali pemakaian tentang apa itu merkuri dan lain sebagainya. Dan salah satu temanku juga ngedorong aku untuk buat edukasi ke orang-orang, ngasih tahu kalau ternyata ada bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan jangka panjang dan akan berefek seperti aku. Niatnya tuh sebenarnya karena aku nggak mau kalau ada orang lain lagi yang merasakan seperti kulit aku, karena efeknya bukan cuma di kulit tapi di mental tuh juga terganggu sekali. Ya, ngomongin mental, ini apa sih yang dialami oleh Mbak Nur saat itu? Maksudnya takut malu keluar dari rumah atau gimana saat itu? Saat itu aku 3 tahun nggak keluar rumah, jadi benar-benar di rumah dan hanya melakukan jualan online waktu itu karena tidak berani menatap orang lain dan takut banget juga menghadapi banyak orang. Jadi yang aku alamin ya aku benar-benar mengurung diri sampai akhirnya aku mencoba untuk mengenalin diri aku sendiri, terus berusaha menerima apa yang aku alami. Gimana pertama kali nongolin diri itu ke TikTok atau ke Instagram atau keluar rumah nih? Pertama kali Instagram, cuman waktu itu hal yang biasa karena kan Instagram waktu itu masih ada filternya. Jadi akhirnya aku begitu ke TikTok baru mulai berani, dan sebenarnya awalnya cuman kayak video biasa, tapi ternyata ada beberapa orang yang notice muka aku sampai akhirnya aku menceritakan apa yang terjadi sama kulit aku. Jadi niatnya edukasi yang tidak sengaja sebenarnya. Kalau saat keluar dari rumah, respon tetangga dan teman-teman seperti apa? Kalau teman-teman itu udah pada tahu, jadi kayak nggak ada respon apa-apa. Tapi kalau dari tetangga paling cuma menanyakan kenapa mukanya hitam dan apa yang terjadi, seperti itu aja. Di saat periode tahun 2016 hingga 2000 sekarang ini misalnya, apa sih mencoba untuk membalikin ke semula nggak sih wajahnya, apa yang dilakukan oleh Mbak Nur? Sekarang aku rutin skincarean yang diawasin juga oleh dokter, terus aku juga menggunakan treatment peeling karena beberapa dokter mengatakan kalau aku tuh tidak boleh di laser lagi karena bagian kulit aku yang paling dalam itu udah terluka, jadi tidak boleh sama sekali dibakar atau ditembak pakai cahaya lagi. Satu-satunya ya hanya di nutrisi dan juga di peeling aja.
Tapi kesempatan untuk kembali normal lagi ada gitu ya Manur? Ada, tapi membutuhkan waktu yang lama dan mungkin 1-2 tahun baru akan kembali normal. Udah keluar duit banyak pastinya ya. Sudah Iya. keluar banget, banyak banget. Manur kalau boleh tahu backgroundnya tuh apa sih? Maksudnya kerja kah atau gimana gitu? Kalau sekarang aku baru ngerintis usaha bareng temen-temen sama freelance aja dan sambil menjadi konten kreator di TikTok. Freelance apa tuh? Biasanya kayak apa aja, jadi kalau misalnya menggunakan jasa aku bisa aja gitu. Nah, kalau di TikTok ini kayak konten kreator, kontennya selain edukasi apalagi sih? Biasanya kalau sekarang sih edukasi aja karena belum tahu lagi ke depannya gimana, masih berjalan sesuai apa yang aku jalani sekarang. Kan sempat ketemu Dr. Richard juga ya. Itu gimana sih awal mulanya bisa ketemu Dr. Richard? Waktu itu kalau nggak salah ada yang ngubungin dari timnya Dr. Richard untuk mengedukasi di podcastnya beliau. Jadi bulan kemarin itu diundang dan tayang di untuk ngisi podcastnya beliau aja. Apa nih dia yang dia berada dengan Dr. Richard kan juga punya klinik kecantikan gitu ya. Dibantu juga nggak sih sama Dr. Richard? Sejauh ini enggak, karena kemarin itu fokusnya cuma di podcast aja dan buat mengedukasi banyak orang supaya memperlihatkan kalau ini loh ternyata memang ada korban dari merkuri dan hidrokinon yang harusnya itu diawasi oleh dokter. Ada masukan apa dari Dr. Richard? Tidak ada yang gimana ya? Tidak ada masukan apa-apa, cuman dia mendoakan supaya aku bisa sembuh aja gitu. Ya, mana kalau kita udah berkeluarga belum sih mana? Aku single parent. Oh, single parent. Gimana respon anak saat tahu? Anak aku semua support, jadi aku tinggal di lingkungan yang benar-benar baik dan semua tuh nggak ada saling menjatuhkan tapi benar-benar mendukung kegiatan aku apapun itu dan support aku supaya aku bisa sembuh seperti semula lagi. Anak berapa Mbak? Anak aku dua. Udah pada gede-gede atau gimana? Yang pertama kelas 2 SMA, yang kedua itu kelas 6 SD. Ini kan anak juga masih ibaratnya pertumbuhan, pasti teman-teman SMA anak cewek gitu kan pasti juga pakai kayak gitu kan, gimana nih ke anaknya untuk ngasih pengertiannya? Kalau aku sama anakku tuh lebih ke sering sharing aja, jadi dia sangat mengerti apa yang aku lakukan dan sangat mengerti apa yang harus dipakai sama apa yang tidak harus dipakai. Bener, maaf kalau kita single parent ini ditinggal suami karena ini atau gimana sih? Enggak, jadi aku single parent itu sebelum wajah aku seperti sekarang. Untuk keluarga sendiri ngebantunya kayak gimana? Salah satunya dari biaya juga, mereka ngebantu banget. Jadi kalau misalnya ada rezeki lebih, mereka akan membawa aku ke dokter gitu. Tapi ada juga dari support dari doa dan dukungan aja sih. Ini jadi konten kreator juga pastinya udah banyak cuan juga yang didapat gitu kan ya. Apa sih yang didapat dari sejauh ini karena mungkin aku fokusnya edukasi, jadi belum sebanyak yang orang-orang kira. Cuman aku bersyukur sama adanya aku jadi bisa merasa lebih sehat mental juga, karena kan dengan aku edukasi orang-orang juga terbantu dan aku ngerasa aku bahagia ketika ngeliat orang kebantu sama edukasi yang aku sampaikan. Atau mungkin ada kasus serupa mungkin dari followernya? Banyak juga kasus serupa sama aku, cuman mereka kan nggak berani speak up, jadi mereka sering kayak sharing aja dan akhirnya bercerita apa kendala mereka dan aku ngebantu mereka dengan nge-share pengalaman aku yang aku rasain juga supaya mereka lebih semangat lagi untuk bisa sembuh juga. Sampai nggak menerima endorsan skincare ya? Belum ada. Maksudnya ada beberapa, cuman aku banyak menolaknya karena kan aku mau fokus sama yang aku jalani sekarang, skincare yang aku pakai sekarang. Bener nih, apa namanya, sempat komplain nggak sih ke produknya dulu tuh? Atau ke itunya? Nggak komplain karena aku sama sekali nggak tahu waktu itu, karena kan baru tahu itu ternyata merkuri di tahun 2021 setelah ada edukasi-edukasi dari sosial media. Jadi pada saat tahun itu aku sama sekali nggak tahu kalau itu bermerkuri dan mau komplain pun sekarang sudah, menurut aku udah terlambat sih. Jadi ya dengan cara aku mengedukasi itu sama aja kayak aku sebenarnya komplain ke orang-orang yang jangan deh pakai merkuri, jangan deh menjual barang-barang yang ada kandungan merkurinya. Masih spill juga nggak sih ke produknya itu? Masih spill produknya nggak sih, produk yang dipakai itu apa gitu? Aku ada spill di konten TikTok aku, cuman memang jadi waktu aku spill tuh ada beberapa produk yang namanya sama tapi sebenarnya beda gitu. Nah, kan tadi sempat ada di itu juga, emang semua produk kecantikan itu pakai merkuri, itu gimana tanggapannya?
Tanggapannya lebih ke, aku sering mengingatkan ke mereka sih supaya tidak memakai merkuri karena efeknya bukan pada saat pemakaian tapi setelah berhenti ataupun jangka panjang nanti akan terlihat dengan tidak baik. Oke. Terakhir nih, setelah proses apa namanya perawatan udah berapa pakainya berapa lama nih? Udah mulai ada pencerahan belum sebenarnya? Aku baru fokus perawatan itu 4 bulanan 4 ini yang bulan. fokus banget. Jadi kalau memudarnya tuh nggak kelihatan, tapi menurut aku kulit aku kelihatan lebih jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya dan tidak terlihat kusam sama sekali. Tip dong buat pemirsa insert nih misalnya untuk yang menggunakan kosmetik. Untuk kalian yang masih menggunakan kosmetik, pilihlah skincare atau kosmetik yang BPOM, terus jangan pakai merkuri ataupun kalau seandainya pakai hidrokinon itu tuh harus diawasi dengan dokter, dan juga lebih memilih skincare yang sesuai sama kebutuhan kulit kalian.